Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dia Puspitarini SPD MPD selaku Ibu dosen mata kuliah manajemen pendidikan yang saya hormati dan teman-temanku yang saya banggakan. Topik yang akan kita bahas pada perkuliahan hari ini adalah manajemen pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Fitrangirung sebagai moderator pada perkuliahan hari ini. Acara kedua adalah penyampaian materi. Penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Mbak Frida. Waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, manajemen pembelajaran merupakan pengaturan semua kegiatan pembelajaran, baik kegiatan pembelajaran yang dikategorikan dalam kurikulum inti maupun penunjang, berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama. Menurut Ibrahim Bafadal, manajemen pembelajaran adalah segala usaha pengaturan proses belajar mengajar dalam rangka tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Manajemen program pembelajaran sering disebut dengan manajemen kurikulum pembelajaran. Untuk yang kedua, yaitu mengenai tujuan manajemen pembelajaran. Tujuan manajemen pembelajaran pada dasarnya merupakan derivasi dari tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan manajemen pembelajaran adalah mengelola berbagai kegiatan peserta didik agar berbagai kegiatan peserta didik memberikan dampak positif bagi sekolah. Prinsip manajemen pembelajaran. Yang pertama, perhatian. Pendidik wajib untuk bisa menarik dan mengambil hati peserta didik agar dapat berkonsentrasi dan tertarik pada materi pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Peserta didik memerlukan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ketiga, keaktifan peserta didik. Kegiatan pembelajaran bermakna jika peserta didik proaktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, keterlibatan langsung. Pendidik perlu merekayasa situasi dan kondisi yang sejalan dengan target pembelajaran. Yang kelima, pengulangan belajar. Pengulangan diterapkan untuk memberikan pemantapan terhadap peserta didik supaya materi yang dipelajari tetap ingat. Lalu yang keenam, materi pelajaran yang merangsang dan menantang. Untuk menghindari rasa bosan peserta didik dalam pembelajaran, pendidik harus menggunakan metode dan strategi yang beragam yang sesuai dengan karakter materi. Lalu yang terakhir, reinforcement atau penguatan kepada siswa memiliki efek sosial yang tidak bisa diremehkan jika disajikan kepada peserta didik. Nah, untuk yang keempat adalah fungsi manajemen pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan, meliputi menganalisis tugas, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan belajar, kemudian menulis tujuan belajar. Yang kedua, tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran harus mengacu pada yang pertama, aspek kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotorik. Yang ketiga, mengorganisasi sumber daya pembelajaran. Yang keempat, ada pengelolaan kelas, yaitu usaha yang dilakukan oleh guru dalam membantu murid sehingga mencapai kondisi optimal dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar. Yang kelima adalah kepemimpinan dalam pembelajaran. Kepemimpinan dalam sekolah adalah kepemimpinan pendidikan.
Yang keenam adalah memperkuat motivasi siswa. Nah, persoalan motivasi bukan hanya kajian tentang psikologi, tetapi juga berkaitan dengan manajemen pembelajaran. Yang ketujuh adalah evaluasi pembelajaran. Yang kedelapan, tujuan dan fungsi evaluasi pengajaran, yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Materi selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen pembelajaran. Unsur-unsur manajemen ini pada umumnya meliputi 7 unsur manajemen yang disingkat 6M+I. Di antaranya ada manusia atau man. Manusia merupakan unsur manajemen yang sangat penting keberadaan dalam rangka meraih target. Oleh karena itu, seorang pendidik harus memiliki peranan yang sangat penting atau urgent dalam pembelajaran. Yang kedua adalah money. Di dalam dunia pendidikan, keuangan yang dimiliki oleh lembaga pendidikan akan memberi dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Yang ketiga adalah bahan baku atau material. Peserta didik akan mendapatkan proses pembinaan, pembimbingan, dan pendidikan selama proses pembelajaran mengajar berlangsung dengan baik, teori maupun praktek. Keempat adalah mesin. Sarana dan prasarana yang disiapkan oleh sekolah sebagai salah satu faktor penunjang dalam rangkaian mempermudah dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima adalah metode. Metode kerja yang sangat bagus dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan dengan lancar. Menerapkan metode oleh guru harus sesuai dengan karakter materi dan karakter peserta didik dalam memenuhi target pembelajaran. Yang keenam adalah pasar atau market. Pengaruh globalisasi menjadi tantangan yang harus dihadapi sehingga manajemen pembelajaran sudah harus mengarah dan menjawab tantangan tersebut. Yang ketujuh adalah informasi. Informasi juga menjadi salah satu pertimbangan dalam rangka pemuktahiran proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Tanya jawab yang akan diberikan di kolom chat yang ingin ditanya. Adalah di penghujung presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.